Ya, kesempatan kali ini saya akan membahas ya, tentang update ketiga cetak PCB ya. Jadi ini adalah kelanjutan dari video tentang cetak PCB ya, yang sudah saya bahas yang lalu-lalu. Oke, pada kesempatan kali ini khususnya cetak PCB dengan metode sablon manual ya. Nah, di sini uh, adalah yang saya tampilkan ini adalah screenshot dari sebuah tips yang diberikan ya oleh seseorang di blognya, yaitu tentang cetak PCB dengan metode sablon manual ya, yang telah ia lakukan dengan berhasil ya. Tipsnya itu dia bagikan di sini, dan ini pula yang akan saya jadikan acuan ya untuk mencoba apa ya, praktek ya sesuai dengan anjuran-anjuran dari orang tersebut. Sayangnya saya sudah lupa ya apa nama blog dari orang yang memberikan tips ini ya. Nah, di sini dia mengambil sebuah kesimpulannya dari sebuah uji coba yang ia lakukan uh, tentang metode cetak PCB dengan metode sablon manual ini ya. Nah, kesimpulan peralatan yang dipergunakan untuk cetak PCB secara cara sablon ya adalah yang pertama dia memakai screen T165 ya. Kemudian obat absorbnya itu memakai yang harga yang termurah ya, yaitu merek Photosol 199 ya. Itu adalah solvent base ya, atau berbasis minyak. Kemudian removal juga memakai harga yang termurah, yaitu merek Photosol 7. Kemudian catnya dia memakai cat besi ya, mereknya Avian. Nggak tahu sekarang cat besi merek Avian masih ada atau tidak. Selanjutnya dia memakai pengencer thinner ya. Ini di sini tidak disebutkan apakah memakai thinner B atau thinner A spesial atau apa ya. Tapi dia hanya menyebutkan thinner, kemudian atau bisa juga memakai minyak M4 ya. Minyak M4 ini kalau tidak salah ini untuk sablon atau pengencer tinta untuk menyablon plastik dan lain sebagainya ya. Kalau tidak salah semacam itu, karena saya juga belum pernah menggunakan tinta untuk sablon plastik dengan pengencer M4 nya. Kemudian rakal yang direkomendasikan di sini katanya ada warna hijau ya, yang solvent base. Kalau tanya, kalau yang merah itu untuk air. Kalau dipakai di sini untuk yang solvent base, maka kalau yang warna merah bisa hancur. Dan kebetulan yang ada ya, yang dipunya saya itu warnanya adalah oranye ya. Oranye itu berbasis minyak ya, saya pikir karena dia digunakan juga untuk M3 ya. Saya rasa hampir sama ya, M3, M4 dan thinner ini. Oleh sebab itu saya menggunakan apa yang ada ya, bahan-bahannya. Sementara jadi tidak membeli persis seperti yang disebutkan di sini. Nah, mengenai cat besi ya, ternyata saya juga punya ya sisa cat besi, itu kebetulan juga cat besi Avian ya, semacam ini. Namun sayangnya setelah saya buka mau saya encerkan dengan thinner, rupanya ini sudah sudah tidak terlalu kental ya, jadi kelihatan sudah campuran dengan thinner ya. Tapi tidak apalah, sebagai uji coba saya tetap gunakan cat Avian ini ya, cat kayu dan besi warna merah ini yang ada. Selanjutnya untuk thinner ya, di sini saya juga memakai apa yang ada yang tersedia ya. Ini saya memakai thinner B ya, tanpa merek ya, alias thinner B curah ya. Saya dulu beli 1 literan gitu, jadi ini masih ada sisanya.
itu yang saya pakai. Sedangkan M4 ya, karena tidak ada yang tidak saya pakai ya. Namun di kesempatan lainnya kemungkinan akan saya coba ya pakai cat besi, kemudian dengan pengencernya M4-nya. Oke, kita akan lanjut. Nah, di sini saya sudah mencoba apa yang namanya mencetak sebuah pola atau layout dari desain PCB ya. Dari skema saya terjemahkan ke dalam layout dengan memakai program PCB namanya Eagle kalau nggak salah ya, versinya berapa saya lupa. Nah, ini saya coba desainnya semacam ini, kemudian saya cetak atau saya print ini memakai printer inkjet ya, atau berbasis tinta. Printernya karena saya tidak punya ya, saya bawa ke jasa pengetikan dan print begitu, dan di sana seingat saya merek printernya adalah Epson ya, karena merek ini terkenal dengan ketajamannya. Jadi saya suka sekali ya, kelihatan warna hitamnya ini hitam pekat. Tapi kalau dibandingkan dengan apa namanya printer yang laserjet tentu saja kalah ya. Oke, dari desain ini, dari layout ini ya, akan saya coba gunakan untuk upgrade ya, dari Klis ini, Klis film. Nah, ini dia penampakannya ya. Ini adalah hasil uji coba saya ya, menggunakan apa desain layout tersebut untuk upgrade di apa namanya medangan sablon ini. Nah, sebenarnya ini adalah praktek uji coba yang kedua ya, karena di uji coba yang pertama itu saya gagal ya, nanti akan saya ceritakan bagaimana kok bisa gagal. Dan di sini penyinarannya untuk yang pertama itu dengan memakai sinar matahari ya. Jadi yang pertama itu 8 detik, terus uji coba yang kedua itu 10 detik ya, maaf. Nah, di uji coba yang pertama ini ya, coba saya apa namanya upgrade ya di medangan begitu. Ini hasil penampakannya ya, ukurannya berapa ini saya lupa, tapi yang pasti ini adalah screen T165. Dan rupanya ini hasilnya saya baru sadar bahwa gambar desain layout PCB tersebut kebalik ya. Jadi sebelum saya print saat cetak itu ternyata gambar atau desain layout PCB tersebut saya mirror, sehingga ketika saya upgrade ya, kemudian saya coba gunakan untuk apa namanya sablon PCB tersebut dengan cat besi Avian warna merah, hasilnya itu kebalik desainnya ya, tulisannya, jadi hasilnya semacam ini. Kemudian saya baru sadar itu ketika mau mensablon lagi untuk yang kedua kalinya ya. Nah, di kesempatan yang mau kedua kalinya itu rupanya saya mengalami kegagalan itu ketika saya gesut itu ya, tintanya untuk sablon coba yang kedua itu desain layout PCB tersebut di medangan itu ada yang apa namanya ya, rontok ya, sehingga jalurnya rusak. Nah, itulah sebabnya kenapa saya hapus lagi dan saya uji coba lagi untuk membuat upgrade-nya. Dan kali ini saya memperhatikan desainnya, tidak saya mirror ya, supaya ketika nanti di sablon atau digesut di PCB itu apa namanya gambar atau desain layoutnya tidak terbalik. Nah, untuk kesempatan kali ini saya desainnya itu iseng-iseng ya, coba dari yang dulu di print ya, itu sekarang saya coba untuk di print copy ya. Jadi di print dengan memakai fotokopi. Sebenarnya lebih bagus itu kalau memakai printer laserjet ya, namun kebanyakan di jasa
print-printan atau pengetikan dan print itu jarang ada yang memiliki printer laser jetnya. Nah, sebagai referensi untuk desain yang pertama dulu ya, ini yang di printer inkjet Epson ini ya, memakai tinta ini, karena ini tidak transparan ya. Untuk membuat transparannya, berdasarkan dari komentar-komentar di sebuah videonya tentang cetak PCB dengan metode sablon manual itu, maka bisa diolesi dengan minyak goreng ya. Ada yang menyarankan pakai minyak goreng, ada juga yang menyarankan pakai apa namanya, oli singer ya, olinya mesin jahit, atau ada juga yang memakai olinya motor dan lain sebagainya, supaya gambar atau desain layout PCB-nya itu di kertas HVS itu bisa transparan ya. Apakah pada saat itu yang menyebabkan akhirnya ketika saya coba untuk gesut sablon lagi itu rontoknya di medangan itu, apakah karena kebanyakan minyak goreng yang saya terapkan di gambar atau di slide sehingga gagal, atau mungkin karena pada saat mau saya sinari ya, dengan sinar matahari itu ketika keluar tidak, cuacanya tiba-tiba redup ya, jadi tidak panas banter begitu, hingga itu mungkin menyebabkan gagal atau gimana, sehingga karena durasinya pasti lebih lama ya, dari 8 detik ya. Nah, di sini sebenarnya PCB-nya itu saya beli dua biji. Satu biji itu saya bagi atau saya potong dengan gergaji menjadi 2 bagian, karena ukurannya ini kurang lebih 9 cm kali 9 cm ya. Nah, ini gambar ini adalah uji coba yang pertama ya. Dan baru sadar ternyata layout desain PCB-nya kebalik ya, karena ke mirror. Nah, untuk di percobaan yang kedua seperti yang saya katakan tadi, kali ini saya coba iseng-iseng itu ya. Desainnya tidak saya letakkan pada kertas HVS biasa. Jadi desain yang semula itu ya, itu saya print copy atau dicetak, di print dengan memakai fotokopi. Nah, sebenarnya kalau ada pada jasa printing dan print tersebut ada printer lasernya, pasti saya akan lebih memilih pakai printer laser langsung ke Mika film. Namun kenyataannya jarang ada. Kalau toh ada yang pakai fotokopi itu mungkin tidak mau operatornya atau tidak bisa dan lain sebagainya. Saya kurang tahu alasan pastinya ya. Jadi akhirnya saya coba itu ya. Dari desain layout yang saya cetak pakai printer inkjetnya, di kertas HVS itu saya coba print copy ya, atau di print dengan pakai fotokopi, kemudian gambar yang di fotokopi tersebut saya coba pindahkan atau transfer ke Mika film ya, atau plastik yang biasa untuk cover itu ya, dokumen di fotokopian itu, dengan memakai autan ya. Nah, sayangnya dengan metode pemindahan atau transfer gambar dari HVS yang gambar fotokopian tadi ke Mika film ini memang berhasil, tetapi ketajaman dari warna hitamnya ini kurang begitu pekat ya. Selain itu ukuran desainnya ini jadi melebar atau memanjang beberapa mili, sehingga sudah tidak sesuai dengan sebenarnya dengan ukuran aslinya. Tetapi kalau coba saya letakkan di PCB yang telah saya potong itu masih bisa ditoleransi. Nah, akhirnya ini saya coba pertebal ya warna hitamnya ini dengan memakai ballpoint permanen yang biasanya untuk HP itu ya. Namun khusus untuk jalur tidak saya pertebal karena khawatir saya belepotan ya,
melebar begitu, sehingga ya saya biarkan apa adanya. Bagaimana hasilnya? Digunakan untuk upgrade di medangan, apakah lebih bagus atau tidak ya. Di uji coba yang ketiga itu ya, dengan memakai ini Mica film, sebenarnya kalau menurut saya lebih bagus itu dicetak pakai printer laser, namun karena tidak ada yang punya, saya pun juga tidak, terpaksa pakai metode itu tadi, transfer pakai autan. Nah, pernah saya baca di sebuah komentar ya, bahwa yang lebih bagus untuk film itu memakai Mica film yang khusus OHP semacam ini, katanya lebih tebal begitu ya. Namun nggak tahu harganya lebih mahal atau gimana. Yang saya dapat beli di toko buku itu, yang saya dapat ya semacam ini aja, yang Mica film ini, bukannya seperti ini ya. Ini hanya contoh ya, mereknya itu bisa macam-macam ya. Nah, bisa juga memakai kertas kalkir ya sebenarnya, namun ya itu tadi, mungkin tidak semua fotokopi melayani print di kertas kalkir ya, atau fotokopi di kertas kalkir. Itu semua sih tergantung dari penyedia jasanya, orangnya mau apa enggak, bisa apa enggak gitu ya. Sebenarnya kalau dibawa ke jasa setting film ya, misalkan untuk film untuk abstrak di sablon, atau film untuk membuat stempel dan sebagainya, itu bisa dibawa ke percetakan. Tetapi laki-laki mungkin ya, tidak semua percetakan itu melayani jasa setting atau mau ya, meskipun mereka memiliki printer laser jet semacam ini, hanya dipergunakan mungkin kebanyakan untuk keperluan internal mereka ya, bisnis internal mereka, jadi tidak dipergunakan untuk menerima jasa dari orang lain ya. Ini kesulitannya semacam itu ya, sehingga ya terpaksa saya tadi transfer gambarnya itu pakai autan ya. Ya memang hasilnya bisa, tapi kurang pekat ya, hitamnya itu kurang pekat, dan saya yakin ini pasti akan sedikit banyak mempengaruhi hasil pengaplikasiannya nanti. Dan benar saja ini ya, meskipun bisa saya gunakan untuk upgrade ke medangan ya, ini lama penyinarannya saya tambahi 2 detik ya, dari yang semula 8 detik menjadi 10 detik ya, pada sinar matahari yang begitu panas ya. Jadi hasilnya akan bagus, tidak gagal ya. Dan kali ini saya perhatikan desainnya tidak saya mirror ya. Nah, ini di uji coba ketiga ya. Terus saya gunakan untuk nyabel di PCB dengan cat besi Avian. Nah, setelah proses cetak PCB dengan metode sablon manual ini memakai cat besi Avian dan pengencer thinner B ya, thinner B curah atau eceran. Selanjutnya biasanya akan saya larutkan ya, hasil desainnya itu. Kebanyakan kalau mau cetak PCB itu kan pakai vericlorid itu ya, bongkahan-bongkahan yang warna coklat itu, yang bisa dibeli dengan harga murah juga ya di toko elektronik, tapi kebanyakan juga toko elektronik ada yang tidak menjualnya. Nah, karena efek negatifnya menurut saya, pakai vericlorid ini kalau misalnya kena kaleng atau gimana, itu bisa menyebabkan lama-kelamaan kaleng tempat penyimpanan itu ya, bisa tayang atau korosi ya, karena proses oksidasi mungkin. Dan kalau toh misalkan tertumpah di lantai, itu kalau tidak segera dibersihkan, itu kalau sudah terlanjur kering akan sangat sulit sekali untuk dibersihkan ya.
Sebab itu saya coba pakai metode pelarutan yang lain. Dan kebetulan ketika saya coba-coba cari referensinya di video-video di YouTube, saya menemukannya dengan racikan pelarut PCB itu menggunakan zat kimia, yaitu campuran antara HCl, H2O2 dan air dengan perbandingan HCl 1 takaran, H2O2 atau hidrogen peroksida itu 2 takaran, dan air itu 3 takaran. Jadi racikan pelarut PCB-nya itu komposisinya semacam itu. Ya, dan ini bisa kita lihat, ini adalah proses pelarutan PCB ya, dengan cairan ini tadi ya, cairan campuran antara HCl, H2O2 dan air dengan perbandingan semacam itu. Jadi hasilnya 1 takaran, H2O2 nya 2 takaran, dan airnya 3 takaran ya. Ini pada wadah plastik putih ini. Nah, ketika proses pelarutan itu ya, ketika PCB yang mau dilarutkan, nah sudah ada desain layoutnya, itu kita masukkan ke dalam wadah, nanti akan muncul semacam gelembung-gelembung kecil yang cukup banyak. Nah, gelembung-gelembung kecil itulah nanti yang akan mengangkat lapisan PCB yang tidak tertutupi oleh desain layoutnya ya, sehingga sampai habis begitu. Nanti lama-kelamaan warna dari pelarut PCB nanti akan seperti itu, tampak hijau kebiru-biruan itu ya, prosesnya semacam itu ya. Nah, ini kita biarkan sampai benar-benar lapisan PCB yang tidak tertutupi oleh desain layoutnya ya, di sini pakai cat besi Avian ini, benar-benar hilang semua. Jadi yang kelihatan adalah yang polosannya atau cover depannya ya. Kita biarkan sampai semuanya larutnya. Nah, kalau sudah semuanya lapisan PCB yang tidak tertutupi layout tersebut dengan cat besi Avian itu sudah hilang semua, barulah kita angkat dan kita rendam sebentar ke wadah ya, yang berisi air biasa ya, air sumur. Nah, ini wadah pink ini adalah air sumur ya, air biasa. Saya celupkan di situ ya, saya angkat kalau sudah benar-benar selesai ya proses pelarutannya. Jadi tidak perlu digoyang-goyang seperti pakai verichloride ini ya. Kalau pakai zat kimia, campuran zat kimia ini ya, kita angkat, kita masukkan ke wadah yang berisi air biasa ya, air sumur. Nah, inilah hasilnya. Jadi setelah semua lapisan PCB yang tidak tertutupi terangkat ya, sudah terlarut, dan kita angkat dan kita masukkan ke wadah yang berisi air ya, air biasa, air sumur. Kemudian kita keringkan ya, kita pakai lap atau pakai tisu bisa ya. Ini contohnya saya pakai kain ya. Terus untuk menghilangkan lapisan cat yang menutupi desain layout PCB tersebut, bisa menggunakan bensin ya, dalam hal ini mungkin pertalite atau pertamax, atau bisa juga menggunakan mungkin alkohol ya. Tetapi di sini saya menggunakan thinner B ya. Thinner A spesial juga bisa. Dan inilah penampakannya setelah desain layout PCB tersebut yang tertutupi oleh cat besi Avian itu saya bersihkannya. Jadi ini penampakannya. Dibersihkannya bisa itu ya, thinner atau bensin itu dituang ke tisu atau ke kapas ya, kemudian digunakan untuk membersihkan catnya. Setelah bersih ya, ini lapisan PCB ya, yang berupa desain layoutnya ini saya lapisi dengan campuran
larutan yang berisi bensin ya atau thinner dengan arpus atau gondorugem ya, yang sudah saya hancurkan. Nah, arpus atau gondorugem ini bisa dibeli di toko elektronika ya. Nah, ini saya lapisi dengan larutan bisa pakai bensin, tapi saya pakai thinner ya, atau thinner ya, plus arpus atau gondorugem yang sudah dihancurkan. Berapa banyaknya itu tergantung selera sih ya. Nah, ini bisa juga dituangkan ke tisu atau kapas ya. Saya pakai kapas, kemudian saya usapkan ke seluruh desain layout PCB ke lapisan tembaganya ini ya, untuk melindungi lapisan PCB, lapisan tembaga PCB tersebutnya. Selain itu juga mungkin untuk mempermudah dalam proses penyeldirannya nanti ya, dengan memakai timah. Nah, pengalaman saya berdasarkan ini tadi ya, pelapisan dengan memakai larutan bensin atau thinner plus arpus atau gondorugem yang sudah dihancurkan ini saya dapatkan juga dari sebuah komentar di YouTube ya, tentang salah satu video tentang ini cetak PCB ini. Akhirnya saya praktekkan ya. Namun kalau cuma hanya pelapisan itu saja, saya ingat 1 atau 2 hari berikutnya ini akan jadi kusam atau bisa terjadi oksidasi sehingga mengakibatkan layout PCB tersebut yang khusus jalurnya ya, jalur tembaganya itu akan terlihat kusam, akan terlihat kayak tayang gitu ya, atau korosi, sehingga tidak menarik lagi. Nah, untuk mengantisipasinya akhirnya saya lapisi lagi ini jalurnya, jalur PCB-nya itu dengan memakai cat pilok clear ya. Nah, cat pilok clear atau pilok yang transparan itu. Ini pun juga saya dapatkan tipnya dari sebuah komentar ya, di sebuah video YouTube juga yang membahas tentang cetak PCB ya. Sebenarnya kalau bagus itu setelah proses pencetakan itu ya memakai cat UV ya sebagai masking ya, atau itu larutan apa namanya saya kok lupa, yang warnanya silver ini untuk melindungi jalur tembaga PCB ini supaya tidak terjadi oksidasi dan lain sebagainya. Nah, karena saya belum punya ya, cat UV atau cat yang larutan silver tersebut, sehingga saya ya memakai seadanya ya. Yang pertama dengan lapisan itu tadi bensin atau thinner plus arpus atau gondorugem ya. Kemudian lapisan kedua saya semprot dengan cat pilok clear ya, sehingga apa namanya jalur tersebut terlindungi 2 lapis ya, supaya tetap apa namanya kelihatan bagus ya, cerah, tidak terjadi proses oksidasi yang kelihatan seperti korosi begitu ya. Nah, tentunya itu pada saat selesai pelapisan dengan cat pilok clear itu ya kita jemur ya di terik matahari yang cukup panas begitu, biar benar-benar kering ya. Demikian pula yang saya lupa ya tadi, pada saat apa namanya ini selesai sablon PCB tersebut dengan tinta atau cat besi yang semacam ini, untuk benar-benar kering sebelum dilarutkan ya harus dijemur di bawah terik matahari ya, supaya ini cat besinya bisa benar-benar kering ya, bisa nancap begitu, melindungi jalur tembaga yang di bawahnya. Kalau sudah benar-benar kering barulah kita larutkan ya. Bisa pakai verikorit kalau Anda mau pakai metode itu, atau pakai metode ini tadi, parut PCB campuran zat kimia ya, antara HCl, H2O2 dan air, seperti yang saya lakukan pada uji coba kali ini ya. Nah, hasilnya semacam ini ya.
Jadi supaya tetap cerah, tetap bagus, karena dikasih 2 lapisan tadi. Ini tinggal proses ngebor ya, proses ngebor dari lubang-lubang kaki PCB ini ya. Ini penampakan PCB yang pertama ya. Ini dari ya PCB yang kedua, jadi warnanya memang beda ya. Nah, tapi rata-rata satu PCB ini harganya sama lah ya, Rp6.000. Oke, saya rasa itu saja tips saya kali ini ya, atau uji coba saya kali ini, updatean saya kali ini tentang cetak PCB dengan metode sablon manual seperti yang pernah saya janjikan di video-video terdahulu. Jadi baru kesampaian untuk uji cobanya pada kali ini ya. Tentang lainnya, update berikutnya mungkin di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian Anda sudah menonton video ini, semoga berguna dan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.